pernah di tempat kerja tuh, Citra itu pokoknya dikira bukan muslim. Terus sampai dibilang juga apa, loh kamu sholat gitu, kamu Islam. Itu kan kalau menurut saya pribadi agak aneh gitu. Maksudnya, loh iya ya, saya ini muslimah tapi nggak ada identitasnya sama sekali seperti itu. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Dwi Handayani, biasa dipanggil Citra. Saat ini profesinya sebagai istri dan insya Allah ibu dari 2 anak. Kesibukan saat ini alhamdulillah ibu rumah tangga, terus juga sambil jualan buku ya, buku online itu baik buku anak ataupun juga buku-buku umum seperti itu. Kalau di BL sendiri untuk saat ini sih sebenarnya ini ya, jadi salah satu guardian juga, terus juga jadi ini krunya main ke masjid. Awalnya dulu tuh karena memang dari hobi ya sebenarnya suka motor itu, dan itu kayak naluriah gitu, karena memang background keluarga itu di otomotif ya, bapak saya tuh suka otomotif. Dan keluarga besar ini tuh rata-rata cowok. Jadi sepupu-sepupunya Citra itu kebanyakan cowok. Dan akhirnya disitulah kayaknya akhirnya suka dengan sedikit waktu itu otomotif. Dan akhirnya kayaknya touring ini seru kayak gitu. Akhirnya jadi hobi. Dan awalnya itu suka touringnya itu dari SMP. Nah dari SMP itu nggak tahu kenapa juga ketemunya sama teman-teman yang kayak langsung auto circle gitu loh. Kayak gitu. Itu waktu SMP. Terus juga ketika waktu SMA pun juga sama. Terus pas kerja juga, dan di tempat kuliah pun juga seperti itu. Ya kayak akhirnya ngalir aja gitu. Ya kan kita memang berteman dengan orang-orang yang akhirnya sefrekuensi lah ibaratnya kayak gitu ya. Seperti itu, kayak arusnya itu dibawa ke sana. Kalau hobinya kan dari SMP ya. Jadi SMP dulu itu udah lama banget. 2008 waktu itu saya masuk SMP, awal itu 2008. Itu sekitar 2009-an. Waktu itu kelas 2-nya. Kelas 2 SMP-nya seperti itu. Dan akhirnya berlanjut sampai sampai kerja kuliah pun juga ternyata ketemu circle yang seperti itu. Dan bahkan saya nggak nyangka di tempat kerja itu ternyata banyak banget orang juga yang suka touring di situ. Wah, jadi semangat. Sebenarnya sih kalau ngomongin bikers ya. Bikers itu nggak cuma laki aja, tapi ada lady biker seperti itu kan. Itu kan istilah untuk biker perempuan seperti itu. Nah, tapi di sini itu sebenarnya ya karena itu tadi awalnya dari keluarga kan, terus mayoritas juga sepupu Citra itu cowok, jadi akhirnya tuh nyaman berteman dengan laki-laki waktu itu. Nah, akhirnya memang teman Citra itu kebanyakan memang laki-laki seperti itu. Dan di situ awalnya teman perempuan tuh jadi juga sangat amat jarang banget. Waktu dari Citra sekolah itu sampai kerja pun juga sama, meskipun ya ini ya secara profesional memang mungkin kita setim kebanyakan perempuan, tetap nyamannya dengan laki-laki seperti itu. Oh iya, kalau ngomongin komunitas ya, saya yakin insya Allah komunitas manapun itu pasti ada positifnya ya. Selain di situ ada kegiatan daily kegiatannya, inti dari kegiatannya selain kumpul-kumpul, tapi di situ juga ada kegiatan sosial. Intinya kita juga pengen mengenalkan komunitas ini tuh dengan baik seperti itu. Dan yang jelas ketika di komunitas itu, otomatis di situ tuh kita juga pengen mencampaikan bahwasannya oh ya cara berkendara yang baik itu seperti ini gitu loh, tetap safety, jadi bukan yang ugal gitu seperti itu. Jadi seru sih sebenarnya kayak gitu. Kalau kondisi terburuk sih enggak ya, cuman waktu itu pernah melanggar, ini sih izin ya, terkait izin ke orang tua sekali lagi itu pernah banget namanya waktu itu masih muda banget. Akhirnya pernah itu tadi melanggar izin orang tua, pas orang tua bilang enggak, tapi saya tetap berangkat. Nah itu akhirnya saya kecelakaan tuh. Itu pas waktu, saya ingat betul waktu zaman kan saya SMK waktu dulu, zaman PKL itu, jadi saya sempat izin PKL 1 bulan karena nggak bisa jalan, saking kecelakaannya bisa dibilang lumayan parah ya waktu itu. Nah makanya kenapa akhirnya dari situ saya banyak belajar bahwasannya oh ya kalau orang tua udah bilang nggak, kayaknya jangan diterusin deh. Nanti ya itu tadi bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan dan bisa lebih parah ya kayak gitu. Berarti selama ini dulu ketika mau touring tetap izin orang tua? Iya, tetap izin orang tua, dan alhamdulillahnya waktu itu pas sekitar mau kerja setelah lulus SMK mau ke kerja itu, nah itu kan Citra juga diajak tuh ke salah satu komunitasnya teman, komunitas motor waktu itu. Nah alhamdulillah di situ, terus akhirnya ini masnya Citra itu ikut gabung juga di situ. Sebenarnya awalnya dulu beda masnya Citra itu nggak ke situ, nggak ke touring, tapi lebih ke otomotif. Akhirnya waktu itu tertarik, terus akhirnya juga join. Nah di situ awal mula juga akhirnya Citra sering touring sama masnya Citra kayak gitu. Jadi kemana-mana sekarang sama mas waktu touring itu. Terus terjauh tuh di Solo Jawa Tengah. Terus kalau medan yang agak curam itu di Pacitan waktu itu, di Jawa Timur sih, tapi luar biasa itu medannya. Saya ingat betul waktu itu di 2015 itu titik
titik balik di mana Citra memutuskan bahwasannya benar-benar berpikir yang oh iya kayaknya nggak bisa kayak gini terus kayak gitu. Dan sebelumnya itu memang sebenarnya udah kayak ada clue-clue gitu dari Allah sebenarnya, baik terkait tentang quote-quote Islami dan lain sebagainya. Nah di 2015 itu tuh waktu itu booming yang namanya Line. Nah di situ ada ini tausiahnya Ustadz Hanan. Waktu itu kayak booster gitu buat 1 minute boosternya ya. Nah itu dengerin itu terus kok tenang, adem dan lain sebagainya. Dan terus ketika di 2015 itu saya ingat betul waktu Ramadan waktu itu saya juga memutuskan untuk berhijab. Karena waktu itu ada yang itu ya, ada quotes waktu itu yang saya lihat yaitu tentang berhijab. Intinya perempuan itu dia bakalan semasa hidupnya kalaupun nggak berhijab pasti nanti akan berhijab, yaitu waktu mati. Nah itu langsung Citra kan belum berhijab karena dulu Citra backgroundnya ini ya belum berhijab seperti itu. Dan akhirnya di 2015 itu waktu Ramadan itu waktu itu bismillah langsung coba berhijab. Meskipun waktu itu Citra udah kerja kan di 2015 itu udah kerja, nah itu masih lepas pakai. Maksudnya ketika kerja dilepas dan ketika pulang dipakai kayak gitu-gitu sih. Dan padahal di tempat kerja Citra itu banyak sebenarnya yang kayak gitu. Itu awal titik balik ketika merasa gusar ya di 2015 itu dan akhirnya memutuskan untuk memang berhijab seperti itu. Dulu sih awalnya memang karena itu ya sebenarnya kan niat ya, semua berawal dari niat. Jadi awalnya niat itu terus ditambah lagi juga kegelisahan sebenarnya selama ini ya itu tadi yang buat saya pikir akhirnya kayaknya ini momen yang tepat Ramadan di 2015 itu. Plus juga udah dapet clue-clue itu tadi kan seperti itu. Dan terus juga pernah di tempat kerja tuh Citra itu pokoknya dikira bukan muslim. Terus sampai dibilang juga loh kamu sholat gitu, kamu Islam. Itu kan kalau menurut saya pribadi agak aneh gitu. Maksudnya loh iya ya, saya ini muslimah tapi nggak ada identitasnya sama sekali seperti itu. Bahkan ya kan kita pun kalau ibadah ya memang nggak dipamerkan ya, tapi kan ketika orang awam melihat aja sampai bilang seperti itu kan berarti nggak menunjukkan muslimah gitu. Islamnya itu nggak ada kayak gitu. Akhirnya ditambah itu sepertinya juga semakin memantapkan diri buat semakin ini waktu itu belajar untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Terus juga sampai di 2015 itu benar-benar juga titik balik di mana Citra harus ini mempertimbangkan antara karir atau memang hijrahnya ini. Karena memang di 2015 itu di kerjaan memang udah sempat nego, tanya nggak boleh kalau pakai kerudung. Padahal waktu itu posisi terakhir Citra di back office, nggak langsung kontak dengan tamu kan, tapi nggak diperbolehkan. Ya udah akhirnya di akhir tahun memutuskan untuk resign seperti itu. Iya, semua harus ada pengorbanan ya. Yang pertama sih ini ya, apalagi ketika sudah memutuskan, bisa dibilang berhijrah ya, karena waktu itu memang berpindah dari yang sebelumnya. Ya beragama itu seala kadarnya, tapi ini berusaha untuk mengenal lebih tentang agama Islam ini. Nah tentu setelah resign itu sih yang pertama pukulan terberat memang perpindahan ini. Jadi waktu itu sempat setelah resign kan coba cari-cari lagi tuh. Nah itu bener-bener 1 tahun nggak dapet. Kayak nggak tahu entah ini. Padahal kalau menurut saya itu udah sesuai dengan kualifikasi saya, spesifikasi maksudnya yang saya apply seperti itu. Tapi sama sekali waktu itu kayak belum dikasih sama Allah gitu kerjaan. Padahal saya sudah berusaha. Oh iya, saya pengen memperbaiki diri nih, plus juga pengen mencari pekerjaan yang bisa menutup aurat seperti itu. Nah ternyata nggak semudah itu. Ya itu memang pikiran kita ya. Tapi sebenarnya Allah itu kayaknya lagi sayang-sayangnya mungkin ya ngelihat, kayaknya ini serius beneran berhijrah nggak sih? Kayak gitu beneran berkerudung nggak sih? Mungkin ya seperti itu. Nah akhirnya waktu itu sempat agak susah ya bukan susah sih, tapi lebih ke ya yang perpindahan ini tadi. Jadi memang di 2016 itu benar-benar Citra itu nggak kerja waktu itu, belum ketemu sama pekerjaan yang benar-benar pas waktu itu. Dan di situ juga sempat ya otomatis keluarga apalagi orang tua itu sempat khawatir seperti itu. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu ketemu dengan salah satu komunitas waktu itu di 2016-17 itu. Dia bagus sih, di situ ada leadershipnya seperti itu dan lain sebagainya. Dan di situ awal mula ketemu juga ini sih salah satu teman yang membawa saya mengenal dengan Better Youth Foundation ini. Kalau untuk cara istiqomah kan tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau Citra sendiri itu bersyukur banget alhamdulillah ketemu tempat yang kayak Better Youth ini ya. Maksudnya alhamdulillah bisa merangkul, terus juga sesuai, maksudnya bisa Citra terapkan di keluarga. Karena jauh sebelum di Better Youth itu sebenarnya udah pernah ke komunitas atau tempat ngaji yang lain. Tapi Citra rasa di situ
belum bisa Citra untuk menerapkan itu ke keluarga kayak gitu. Karena kan kita otomatis ketika kita membawa perubahan diri dalam diri kita kayak gitu, kita kan harus nunjukin juga nih ke keluarga kayak gitu. Nah waktu itu sempat tuh ada tuh beberapa tempat yang waktu itu Citra ikutin ya, itu tuh kurang pas aja kalau menurut Citra ya, kan orang masing-masing ya keluarganya. Nah ini kurang pas Citra taruh di keluarga Citra. Akhirnya alhamdulillah bersyukur banget ketemu di Better Youth. Nah jaga istiqomahnya gimana ya, alhamdulillah di sini tuh kan banyak program ya, jadi bisa jadi booster juga seperti itu. Jadi dulu tuh sebenarnya belum ada Better Youth-nya, taunya itu main ke masjid, itu di 2017. Nah itu awal-awal Citra ikut kajian. Nah kajian itu di 2017 itu. 2017. Nah tadi seperti yang saya bilang ya, di 2016 ke 17 itu Citra sempat ketemu sama satu orang. Nah ini orang ini tuh yang menjadi wasilah Citra tahu Better Youth Foundation ini. Ya waktu itu namanya April ya. April itu dulu juga kru di main ke masjid. Beliau tuh itu Masya Allah, semoga ini juga jadi salah satu jariah buat beliau. Itu diajakin waktu itu, kita sama-sama sih waktu itu bisa dibilang sama-sama berhijrah. Waktu itu terus akhirnya sama-sama mencari, sering kajian dan lain sebagainya. Tahu pertama main ke masjid itu di 2017. Ternyata di 2018 itu saya ada satu dan lain hal dengan April, akhirnya kayak lost kontak seperti itu, terpisah dan akhirnya di 2018 ini kayak jalan masing-masing gitu loh. Nah kok qadarullah ya, ibaratnya kayak jodoh ya, ketemu lagi di salah satu ada waktu itu ada bencana kan, waktu itu yang di Lombok, akhirnya di Surabaya itu waktu itu diinisiasi sama ACT, waktu itu masih ada ACT, dan itu seluruh komunitas di Surabaya kolaborasi tuh. Nah di situ salah satunya juga ada Better Youth. Nah saya nggak nyangka ternyata ketemu April lagi di situ tuh kayak gitu. Dan kebetulan Citra juga udah join ini ya, salah satu komunitas kemanusiaan juga waktu itu. Akhirnya ketemu April, tanya kabar dan lain sebagainya. Terus ya itu tertarik dengan Better Youth. Sempat nanya karena namanya waktu itu sebenarnya Better Youth Foundation. Karena dulu nggak tahu main ke masjid ini ternyata bagian dari Better Youth kan. Seperti itu. Akhirnya banyak tanya sama April. Terus April tuh ngasih tahu yang program Nongbar waktu itu. Awal mulanya di situ di 2018. Tahu Better Youth Foundation, program Nongbar itu. Akhirnya disampaikan sama April, terus ikut aja coba gitu kalau pengen tahu lebih dalam. Oke gitu. Karena memang waktu Citra lihat di sinergi yang kemanusiaan itu Masya Allah ya, teman-teman yang lain semuanya baik, maksudnya, tapi nggak tahu Citra itu tertarik sama yang Better Youth Foundation ini kayak gitu. Dari teman-temannya juga waktu itu kan udah ada ya yang mewakili itu, anak-anaknya juga asik, enak kayak gitu, dan namanya kan Better Youth Foundation, itu asik banget gitu, Yayasan Pemuda Baik kayak gitu. Akhirnya itu awal gabung Nongbar waktu itu di 2018. Semua atas izin Allah gitu. Saya sendiri juga nggak nyangka ada di titik ini. Dan waktu itu masih awal ya, jadi tahu programnya Nongbar itu tadi di 2018. Terus akhirnya pengen tahu lebih dalam lagi waktu itu. Nah akhirnya di 2019 alhamdulillah waktu itu ada oprek kru MKM tuh. Nah itu join. Akhirnya kan jauh lebih tahu ya, maksudnya gimana sih Better Youth ini kayak gitu. Terus komunitasnya dan lain sebagainya seperti itu. Dan akhirnya di situ semakin menguatkan karena alhamdulillah banget. Maksudnya teman-teman ini di sini tuh kayak saling merangkul gitu loh, saling merangkul. Terus juga nggak ada yang kita itu istilahnya gampang berprasangka buruk, itu nggak ada kayak gitu. Jadi kita malah mencari uzur dalam arti itu ya langsung nge-switch ketika kita ada prasangka kayak mau kayaknya dia gini, enggak, tapi kita cari sisi positifnya kayak gitu loh. Jadi banyak hal sih, banyak belajar dari sini itu terkait juga itu tadi ya, nggak cuma organisasi tapi juga ya itu tadi bagaimana kita dengan orang lain seperti itu. Banyak hal sih yang didapat dari Better Youth ini, Masya Allah. Ya sekali lagi saya tuh bersyukur banget, alhamdulillah ya atas izin Allah. Allah termasuk saya bisa dibilang orang yang dipilih sama Allah, bisa ada di jalan ini, karena saya yakin nggak semua orang bisa ngambil clue dari Allah itu tadi tentang ini tadi hidayahnya Allah itu ya. Ngomongin kalau Ramadan yang dulu itu jujur ala kadarnya banget, maksudnya ya udah sebatas menggugurkan kewajiban seperti itu. Dan bahkan dulu sempat Citra kan dulu tuh kerja kuliah, jadi juga sempat yang namanya ketika
itu tuh kayak taraweh, nggak taraweh ya udah biasa aja gitu. Tapi ya itu tadi ya, maksudnya ya memang ada kehampaan ya, maksudnya ada kekosongan dan lain sebagainya karena kok hidupnya gini-gini aja gitu loh. Ya seperti itulah, jadi bener-bener biasa aja, flat, dan ya itu tadi menjalankan segala sesuatu, apalagi terkait ibadah itu tanda kutip ya, itu ala kadarnya dan hanya menggugurkan kewajiban seperti itu. Itu sebelum hijrah ya, seperti itu. Kalau culture shock enggak ya, karena memang mungkin ini apa namanya udah diniatkan memang oh ya harus berubah nih, karena kan udah apa mulai belajar apa untuk menggali dan mencari tahu tentang Islam itu sendiri kayak gitu. Nah tentu ada perubahan-perubahan dari yang sebelumnya sama yang sekarang. Nah yang sekarang tuh alhamdulillahnya itu lebih memaknai apa juga apa kayak sholat sendiri kayak gitu. Pun juga dengan bacaannya masih berusaha belajar untuk memahami itu semua. Terus juga berusaha lebih dekat dengan Al-Quran karena dulu itu saya inget betul. Ya dulu memang waktu Ramadan itu juga baca Al-Quran, tapi nggak semaksimal ketika sekarang kayak gitu. Sekarang ada target kayak misal Wandi Waju seperti itu. Jadi harapannya sih juga pengennya juga apa nantinya di Ramadan berikutnya itu bisa khatam 1 bulan tuh 2 kali seperti itu. Dan lebih memperbanyak ini ya apa namanya sunah-sunah juga kayak gitu. Karena ketika kita memaknai sesuatu, belajar sesuatu hal gitu ya, tahu oh ini tuh ada keutamaannya. Nah, itu tuh akhirnya di yang sekarang tuh jadi ada semangat jadi untuk menambah ibadah seperti itu. Itu sih bedanya dulu sama sekarang ya. Karena dulu kan ya itu tadi nggak ngerti, dan sekarang udah makin ngerti. Alhamdulillah atas izin Allah juga. Allah mudahkan melalui wasilah Better Read ini tuh ada wadahnya nih, terus juga ada sering booster kajian dan lain sebagainya, pembinaan. Nah itu jadi makin tahu dan makin mantap untuk menambah amalan itu tadi. Masya Allah ya, semoga diistiqomahkan ya, amin. Untuk target tahun ini, Ramadan tahun ini targetnya apa sih? Ya insya Allah pengennya sih itu tadi paling enggak khatam ini 2 kali seperti itu, karena sebelumnya alhamdulillah sudah ini bisa 1 kali 1 bulan seperti itu. Terus juga apa namanya bisa ini ya, sekarang lebih tertata lagi, maksudnya apalagi kan ada anak, ada suami juga, jadi lebih punya banyak waktu juga, pengen ngasih waktu ke anak seperti itu. Karena sebelumnya dulu tuh kan masih kecil, jadi dia belum bisa diajak ngobrol dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan udah umur toddler, jadi mudah-mudahan sih bisa menanamkan sedikit-sedikit dari kecil. Wah, Masya Allah, sama-sama masih belajar ya sebenarnya, tapi mungkin ini sedikit semoga bisa jadi semangat buat teman-teman semua. Pun ini juga jadi reminder buat saya. Sebenarnya yang saya pegang itu cuma 2, yaitu kuncinya sabar sama syukur. Nah, ketika kita sudah memilih jalan untuk berhijrah atau belajar agama lebih, itu memang harus banyak sabarnya. Ya terutama juga dengan sabarnya Allah sebenarnya, cintanya Allah versi lain. Dalam arti kayak itu tadi, oke saya memutuskan untuk misal resign, terus ternyata nggak dapat kerjaan dan lain sebagainya. Ternyata harus sabar di situ. Ada perubahan baik dari pertemanan, terus dari mungkin keuangan, bahkan mungkin keluarga. Ini kan keluarga juga bisa jadi ada yang pro kontra kan dengan perubahan kita gitu. Meskipun perubahan kita itu menuju perubahan yang jauh lebih baik, bisa jadi kan nggak semuanya yang pro sama kita seperti itu. Jadi harus banyak sabarnya ketika kita memilih jalan ini. Tapi percayalah itu adalah kasih sayangnya Allah versi yang lain, yang kita harus banyak-banyak juga berhusnuzon sama Allah. Nah yang kedua tentunya kita harus banyak bersyukur. Nah bersyukur ketika kita udah memutuskan untuk berhijrah itu udah alhamdulillah banget. Karena itu one step banget, kita itu lebih dekat sama Allah. Dan percaya aja bahwasanya lingkungan kita itu juga pasti akan mensupport kita. Memang ada yang instan, ada yang enggak ya. Tapi Citra sendiri merasakan bahwasanya proses, lebih berproses. Jadi kita harus banyak bersyukur dengan clue yang udah kita ambil dari Allah tuh. Jadi kita bersyukur udah ada di titik ini, dan Allah kasih kita kesempatan buat mengenalnya. Itu udah Masya Allah banget. Itu yang harus kita syukuri, karena memang nikmat-nikmatnya luar biasa ya, seperti itu. Jadi intinya itu 2 itu aja, sabar dan syukur, dan semoga dengan 2 ini kita bisa maksimal mengibadahi dan memaknai tiap-tiap hidup kita, seperti itu.